Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ayo maju nak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu yang masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami yaitu belajar Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati pikiran kami agar kami bisa menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru kami Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kepada guru-guru kami kesehatan, pencet umur dan rezeki Tuhan. Ya Tuhan, kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, Kau berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, banyak dosa yang telah kami berbuat, sengaja maupun tidak sengaja, mohon Kau sekali. Terima dan sempurnakanlah doa anak ini, hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk anak ibu Anggun yang sudah memimpin doa. Nah, sekarang anak ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ibu panggilkan namanya, katakan hadir kalau hadir. Yang pertama Sarah. Hadir Bu. Dera. Hadir Bu. Kevin. Tidak hadir ya Kevin. Lalu Hilkia. Fitno. Maya. Ica. Kesia. Anwar. Arman. Helen. Hadir Bu. Wita. Anggun. Hadir Bu. Ya, berarti ada satu orang yang tidak hadir. Kevin ya nak ya. Dia tadi sakit. Ada suratnya. Nah, untuk kedepannya, Ibu harap agar kehadiran kita ini semakin
Ibu mau tanya dulu. Materi kita di minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo. Norma dan keadilan. Buat dulu suaranya, nak. Norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Nah, ada lagi yang lain? Ayo, nak, berdiri. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, lebih tepatnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ada di bagian A, ya. Nah, coba dengarkan dulu kemarin. Pernah tidak kamu melihat orang ditilang polisi lalu lintas di jalan raya? Nah, ya. Salah satu contohnya itu pengendara sepeda motor yang ditilang. Kira-kira apa penyebabnya si pengendara sepeda motor itu ditilang polisi lalu lintas? Ya, berdiri, nak. Tidak memakai helm. Buat suaranya. Tidak memakai helm. Tidak memakai helm. Apa lagi yang lain? Rita. Tidak ada kesadaran. Ibu gak dengar, nak. Tidak ada kesadaran diri. Tidak ada kesadaran diri. Dia tidak ada kesadaran diri sehingga dia tidak menggunakan helm. Apa lagi yang lain? Selain tidak menggunakan helm, makanya dia ditilang. Ya, nak, buat suaranya. Mempunyai surat-surat. Ya. Tidak mempunyai surat-surat. Tidak mempunyai surat-surat kendaraan, ya, atau SIM. Benar tidak? Benar. Dia ditilang karena tidak melengkapi surat-surat kendaraan dan juga tidak menggunakan helm. Benar juga kata Siti Wijaya, karena dia tidak ada kesadaran untuk mematuhi aturan lalu lintas. Ada nggak kalian seperti itu yang pernah ditilang? Belum. Jangan sampai, ya. Jangan sampai karena kalian belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Masalah pelanggaran lalu lintas itu. Ya, buat suaranya, nak. Ya, apa? Harus menggunakan helm dan juga harus melengkapi surat-surat kendaraan atau SIM, ya, surat izin mengemudi. Nah, itulah salah satu cara untuk mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas. Nah, anak-anak ibu, pelanggaran lalu lintas itu merupakan contoh pelanggaran norma hukum. Norma hukum kan bagian dari jenis norma, kan? Ya. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Bagaimana rupanya pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Itulah materi kita yang akan kita bahas di hari ini. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran, minggu lalu sudah Ibu berikan informasi kalian harus membaca buku di bagian B. Iya kan? Ya. Ya, di bagian materi hari ini. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Kalau memang sudah, Ibu kasih dulu soal pretestnya untuk mengukur pemahaman kamu, apakah kamu sudah membaca di minggu lalu, ya.
kasih tahu dulu. Ada manfaat pembelajaran hari ini ya. Manfaatnya kalian nantinya akan paham bagaimana pentingnya norma itu dalam mewujudkan keadilan. Selain memahami pengertian dan macam-macam norma, kalian juga nantinya akan mendapatkan manfaat dari pemahaman mengenai pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan rasa syukur atas keberadaan norma. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan percaya diri saat mematuhi norma. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dengan baik. Nah, di sini Ibu sudah buat nama-nama kelompoknya ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 Pancasila, kelompok 2 Undang-Undang Dasar, kelompok 3 Patriotisme, kelompok 4 Bhinneka Tunggal Ika, dan kelompok 5 Nasionalisme. Nah, kenapa Ibu bagikan kelompok? Nantinya kita akan melakukan diskusi kelompok sesuai dengan nama-nama kelompoknya. Setelah itu kalian akan mempresentasikannya di depan kelas, ya Kak ya? Sudah dibaca nama-nama kelompoknya ya? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Ya, nah sekarang perhatikan video berikut dan amati dengan seksama ya Nak ya. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah Area Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas dinas. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm, lalu menjadi pusat perhatian. Pengendara ini membawa lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Saya sedang bertugas kita lagi memantau TV di semua simpang gitu. Ternyata ada pelanggaran. Nah, langsung kita fokus ke sana zoom in. Oh, ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm seperti itu. Oh, tentu ya. Ya, itulah video viral pelanggaran lalu lintas. Sudah ditonton tadi Nak ya? Sudah ya. Nah, kalau memang sudah ditonton atau diamati dengan seksama, coba berikan analisismu. Masalah apa yang terjadi dalam video tersebut? Ya Anggun, buat suaranya Nak. Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Benar? Benar. Nah, ya. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Helen, ayo Nak. Tidak ada kesadaran diri. Kurang dengar Ibu? Tidak ada kesadaran diri. Tidak adanya kesadaran diri dari si pelanggar ya. Lalu, bagaimana cara mengatasi agar masalah itu tidak terjadi lagi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Inca. Menggunakan helm. Coba berdiri Nak, biar kedengaran suaranya. Menggunakan helm. Harus menggunakan helm. Apalagi? Membawa surat-surat. Membawa surat-surat. Nah, yang paling penting dari semuanya itu, dia harus menumbuhkan
menumbuhkan kesadaran berlalu lintas. Artinya dia harus menumbuhkan dari dalam dirinya taat berlalu lintas supaya tidak terjadi lagi masalah seperti dalam video tersebut. Nah, sekarang Ibu berikan penjelasan mengenai aturan dalam masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial hidup dalam lingkungan masyarakat. Artinya, ketika kamu hidup dalam masyarakat, kamu harus menaati aturan yang ada dalam masyarakat. Artinya kamu tidak boleh berbuat sesuka hatimu. Ada aturan yang menaungimu ya. Apa rupanya fungsi aturan dalam masyarakat? Nah, ada 3 fungsi aturan dalam masyarakat. Yang pertama kita baca yuk. Pedoman dalam bertingkah laku. Nah, aturan itu sebagai pedoman, sebagai pegangan dalam bertingkah laku. Yang kedua, Menjaga kerukunan anggota masyarakat. ya, dengan aturan pasti akan tercipta kerukunan di antara anggota masyarakat. Kalau tidak ada aturan, apakah tercipta kerukunan? Tidak. Sehingga diperlukanlah aturan. Nah, yang ketiga apa? Sistem pengendalian sosial. Benar. Aturan itu sebagai sistem pengendalian sosial dalam bertingkah laku. Aturan itu sama artinya dengan norma. Jadi fungsi norma dalam masyarakat ini ya Nak ya. Ada 3 yang sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal di negara hukum, di negara Indonesia. Ya benar, negara Indonesia itu adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Apa itu negara hukum? Siapa yang bisa? Ayo. Apa itu negara hukum? Ya, Helen. Negara yang mendasarkan segala sesuatu pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Ya, benar. Negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu itu berdasarkan hukum tertulis dan juga hukum tidak Tertulis. Nah, kita sebagai negara hukum, pastinya kita akan menaati norma hukum. Norma hukum itu yang berasal dari mana, Nak? Dari pemerintah, ya benar ya. Dari pemerintah. Normal juga siapa yang menjawab minta ini. Benar-benar yang bilangnya. Nah, setiap pelanggaran norma hukum wajib diberikan sanksi atau hukuman supaya terciptalah yang namanya keadilan. Nah, itulah materi kita hari ini. Setiap pelanggaran norma hukum harus diberikan sanksi supaya tercipta keadilan ya. Artinya kalau kamu temukan pengendara sepeda motor yang ditilang itu, berarti dia sudah diberikan sanksi kan? Sanksinya berupa ditilang. Nah, ketika dia sudah mendapatkan sanksi tilang, berarti keadilan itu sudah terwujud, sudah tercipta. Nah, anak-anak ibu, ini tiba saatnya kita membentuk meja kelompoknya ya, meja kelompoknya. Ibu minta kelompok 1 tepuk tangan. Si Anggun, Anwar, Wita. Di sini mejanya. Di sini meja kelompoknya. Ya. Lalu kelompok Ica, Ritno dan Maya. Sini nak.
Sudah semuakah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Nah sekarang Ibu berikan kepada tiap-tiap kelompok bahan ajar, ya, bahan ajar dan juga LKPD diskusi kelompoknya. Ini bahan ajar dan juga diskusi kelompoknya. Ya, sudah dapat semua ya nak? Sudah. Sekarang dengarkan kemari. Dengarkan arahan dari Ibu. Di LKPD diskusi kelompok, coba perhatikan LKPD diskusi kelompoknya. Kamu nanti tuliskan di situ nama kelompokmu dan nama anggotanya ya. Sudah. Setelah itu perhatikan apa yang mau didiskusikan. Ada 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2 ya. Tiap-tiap gambar ada 5 poin yang harus didiskusikan. Mulai dari poin A sampai poin E. Bisa? Bisa didiskusikan? Bisa, Bu. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk berdiskusi. Diskusi dimulai. Semuanya harus aktif. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan Ibu. Ya, silakan didiskusikan ya. Jadi, sikap kalian saat berdiskusi Ibu nilai ya. Semuanya harus aktif. Rapi tulisannya dibuat ya nak. Duduk langsung. Diskusi sambil duduk ya.
sampai poin E ya nak ya. Sampai poin E. Ya. Lanjut. Sudah? Sudah, Bu. Ayo perhatikan waktunya ya. Sudah pas waktunya sesuai dengan waktu yang Ibu berikan tadi. Kelompok Pancasila sudah? Sudah, Bu. Kelompok Undang-Undang Dasar sudah? Sudah, Bu. Kelompok Patriotisme sudah? Sudah, Bu. Kelompok Bhinneka Tunggal Ika? Sudah, Bu. Dan kelompok nasionalisme sudah? Sudah, Bu. Ya, semua sudah ya. Mantap. Nah, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kamu masing-masing. Ibu minta kelompok yang maju duluan adalah kelompok Undang-Undang Dasar. Ayo maju nak. Masing-masing kelompok mempresentasikan dengan waktu 5 menit. Ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Undang-Undang Dasar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Maya Golden. Perkenalkan nama saya Dino Kodoro. Perkenalkan nama saya Chandra Sudian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1. Masalah apa yang terdapat pada gambar tersebut? Jawab. Masalah pelanggaran lalu lintas. B. Apa penyebab terjadinya masalah pelanggaran norma dari gambar tersebut? Penyebabnya adalah ketidaksadaran diri pada pengendara tersebut. Cek dari mana sanksi yang diperoleh atas permasalahan pada gambar tersebut. Sanksinya ialah akan didenda dan juga akan ditilang. D. Menurut pendapatmu apa solusi terkait permasalahan pada gambar tersebut? Solusinya ialah menumbuhkan rasa kesadaran pada diri sendiri, pada diri si pengendara. Dari hasil diskusi kami, apakah ada teman-teman kami yang ingin bertanya? Ya. Nama saya Mas Regar, saya dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Apa penyebab terjadinya masalah
pelanggaran norma keperagatan tersebut? Kami akan menjaga saudara aman. Akibatnya adalah karena tidak ada kesadaran diri pada si pengendara tersebut. Bagaimana dengan saudara aman? Saya sangat kuat pada jawaban Anda. Oke, ya. Kan tadi pertanyaan si Anwar. Apa tadi, Nak? Apa penyebab terjadinya masalah pelanggaran norma keperagatan tersebut? Ya, sudah dijawab oleh kelompok undang-undang dasar. Apa tadi jawabannya, Nak? Karena tidak ada kesadaran diri pada si pengendara. Ya, benar ya. Karena tidak ada kesadaran diri dari si pengendara. Ada lagi yang mau bertanya? Yang kedua. Apakah ada yang masih bertanya? Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok undang-undang dasar yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ya, mantap ya. Nah, yang maju berikutnya kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haidana Baban. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Kesha Syanturi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah apa yang terdapat pada gambar tersebut? Jawab, masalah pelanggaran aturan lalu lintas. Apa penyebab terjadinya masalah pelanggaran norma dari gambar tersebut? Tidak ada kesadaran diri. C. Bagaimana sanksi yang diperoleh atas permasalahan pada gambar tersebut? Jawab, ditilang polisi atau didenda. Hasil diskusi kami, apakah teman kami ingin bertanya? Ya, ada dua ya. Nah, mantap ini. Yang pertama, siapa kedua? Sarah. Ya, Sarah. Apa sanksi yang diberikan polisi kepada pengendara yang melanggar lalu lintas? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara saya. Ditilang polisi atau didenda. Kami sangat puas. Apakah teman kami ingin bertanya lagi? Ya, ini dia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman. Saya dari kelompok Pancasila. Saya ingin bertanya kepada kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa pengendara sepeda motor melanggar aturan lalu lintas? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Anggun. Kurangnya kesadaran diri kesadaran diri oleh si pengemudi. Apakah jawaban kami sudah puas? Saya sangat puas. Hasil presentasi kami, terima kasih. Ya, mantap untuk kelompok Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang cantik-cantik dan yang ganteng. Nah, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok nasionalisme. Ayo maju. Ini dia, yang ganteng dan cantik. Ya kan? Ya. Ganteng kak? Ganteng. Ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sarah Tawatoro. Perkenalkan, nama saya Andika Tawatoro. Perkenalkan, nama saya Diana Tawatoro. Kami dari kelompok nasionalisme, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, masalah apa yang terdapat pada gambar tersebut? Masalah pelanggaran lalu lintas yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. B. Apa penyebab terjadinya masalah pelanggaran norma dalam gambar tersebut? Jawab, tidak memiliki kesadaran berlaku lintas sanksi yang ditilang atau denda. Bagaimana sanksi yang diperoleh atas permasalahan
memakai helm menumbuhkan kesadaran berlalu lintas. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Nah, put suaranya ya, Mak ya. Apa sanksi? Bagaimana sanksi yang diperoleh atas permasalahan kepada gambar tersebut? Kami akan menjawab kepada saudara Arman, yaitu ditilang, dipidana, atau didenda. Apakah jawaban kami sudah memuaskan? Terus. Apakah kepada teman-teman kami ada yang bertanya? Ada lagi, Nak? Oke. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, mantap untuk kelompok nasionalisme ya. Ada yang ganteng dan cantik juga. Sudah berapa kelompok yang maju? 3. Ibu minta kelompok selanjutnya adalah kelompok patriotisme. Yang mana patriotisme? Nah, ini dia yang ganteng dan cantik. Ayo maju, Nak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Rizky Sumarmar. Perkenalkan nama saya Randy Todoro. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Masalah apa? Masalah apa yang terdapat pada gambar tersebut? Pelanggaran dan lintas terdapat beberapa kendaraan yang diparkir di tempat kendaraan. B. Apa penyebab terjadinya masalah pelanggaran norma dari gambar tersebut? Perannya kesadaran berlalu lintas. C. Bagaimana sanksi yang diperoleh atas permasalahan pada gambar tersebut? Tidak akan didenda, polisi dan lintas. D. Menurut pendapatmu apa solusi terkait permasalahan pada gambar tersebut? Jawab. Menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas pada masyarakat dan melakukan sosialisasi. E. Analisislah bagaimana arti optimalnya hukum apa pada gambar tersebut dalam membentuk kebijakan. Jawab. Apakah berusaha penting bagi masyarakat atau masyarakat tidak mengulangi masalah atau supaya terciptanya keadilan dalam masyarakat. Ya. Bikin presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, Nak. Ada yang mau bertanya? Anggun. Bagaimana cara agar solusi permasalahan itu tidak terjadi? Kami akan menjawab soal dari Ananda. Menunjukkan kesadaran diri. Apakah jalan terus? Saya akan sangat kuat. Mungkin presentasi kami. Terima kasih. Ayo, silakan duduk kelompok patriotisme. Berapa kelompok lagi, Nak, yang belum maju? 1 lagi ya. Nah, ini dia kelompok yang terakhir, kelompok Pancasila. Ayo maju. Ya, cantik-cantik dan ganteng. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana dengan kabar kalian? Sehat. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan nama saya Anggun Saskia Subrian. Perkenalkan nama saya Wita Deska Tamilan. Perkenalkan nama saya Anggun Subrian. Gambar 1. A. Masalah apa yang terdapat pada gambar tersebut? Jawab. Pelanggaran norma hukum yaitu pelanggaran lalu lintas. B. Apa penyebab terjadinya masalah pelanggaran norma dari gambar tersebut? Jawab. Kurangnya rasa kesadaran diri berlalu lintas. C. Bagaimana sanksi yang diperoleh atas permasalahan pada gambar tersebut? Jawab. Ditilang atau didenda polisi lalu lintas. D. Menurut
pendapatmu, apa solusi terkait permasalahan pada gambar tersebut? Jawab. Menumbuhkan kesadaran diri berlalu lintas. D. Analisislah bagaimana arti penting norma hukum pada gambar tersebut dalam mewujudkan keadilan. Jawab. Norma hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat agar masyarakat tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas. Gambar 2. A. Masalah apa yang terdapat pada gambar tersebut? Jawab. Terdapat beberapa kendaraan yang parkir ke tempat yang dilarang parkir. B. Apa penyebab terjadinya masalah pelanggaran norma dari gambar tersebut? Jawab. Kurangnya kesadaran diri yang berlalu lintas pada pengendara. C. Bagaimana sanksi yang diperoleh atas permasalahan? C. Bagaimana sanksi yang diperoleh atas permasalahan pada gambar tersebut? Jawab. Ditilang atau didenda oleh polisi lalu lintas. D. Menurut pendapatmu, apa solusi terkait permasalahan pada gambar tersebut? Jawaban. Harus menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas kepada masyarakat. E. Analisislah bagaimana arti penting norma hukum pada gambar tersebut dalam mewujudkan keadilan. Norma hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat agar masyarakat tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas. Dari hasil diskusi kami, adakah teman-teman kami yang ingin bertanya? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat beberapa kendaraan yang parkir ke tempat yang dilarang parkir. Apakah kelompok Bhinneka Tunggal Ika puas dengan jawaban yang kalian berikan? Kami sangat puas. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Silakan duduk kelompok Pancasila. Nah, semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, ya. 2 jempol untuk anak-anak ibu. Suka nggak dengan 2 jempol? Suka. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, coba semuanya berdiri. Kita tetap semangat ya, lebih semangat ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang kita simpulkan dulu hasil diskusi kamu masing-masing kelompok, ya. Coba perhatikan LKPD-nya tadi, ya. Di sini juga sudah ada Ibu tampilkan gambar yang ada di LKPD. Nah, ini gambar yang pertama. Ada 2 gambar tadi kan? Iya, Bu. Ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1. Masalah apa yang di gambar 1 itu, Nak? Masalah pelanggaran lalu lintas. Nah, pelanggaran lalu lintas. Dari mana kalian tahu kalau ini pelanggaran lalu lintas? Karena tidak menggunakan helm ketika berkendara. Sehingga apa yang nampak di gambar itu? Ditilang polisi. Ya, benar. Sehingga ditilang oleh polisi. Apa penyebab terjadinya masalah pelanggaran lalu lintas ini? Yang kita diskusikan tadi, apa penyebabnya? Ya, Kurangnya rasa kesadaran diri berlalu lintas. iya benar. Karena si pengendara yang ini kurang kesadaran diri untuk menaati aturan lalu lintas. Lalu sanksinya dari yang mendiskusikan, apa sanksinya? Ditilang, ya kan?
oleh polisi lalu lintas. Nah, kita ke gambar 2. Yo, ini perhatikan di LKPDM itu yang sudah kau diskusikan. Gambar apa di gambar 2 itu? Ya. Ya, perhatikan. Ini juga pelanggaran lalu lintas. Karena apa yang disebut pelanggaran lalu lintas? Iya, perhatikan yang di LKPDM itu. Di situ ada rambu lalu lintas kan? Ada rambu lalu lintas. Dilarang parkir. Dilarang parkir. Berarti kendaraan di situ dilarang parkir. Tetapi perhatikan, 2 mobil ini malah parkir di situ. Berarti dia sudah melanggar lalu lintas. Coba dari yang kamu diskusikan tadi, apalah penyebabnya pelanggaran lalu lintas ini? Siapa yang bisa? Ya, Sarah. Kurangnya kesadaran diri bahwa dia kelalaian. Ya, karena kurang kesadaran diri. Bersama dengan gambar 1. Lalu, bagaimana sanksinya? Untuk si pelanggar dari gambar 2 ini, apa sanksinya? Dia akan ditilang. Lalu, dengarkan dari yang kalian diskusikan tadi. Bagaimana arti penting norma hukum dalam mewujudkan keadilan pada kedua gambar ini? Ya, ayo. Norma sangat penting untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat agar masyarakat tidak mengulangi pelanggaran dan tidak sanksi. Ya, benar. Bahwasanya norma hukum itu sangat penting untuk ditaati oleh masyarakat supaya tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas. Nah, kalaupun ada pelanggaran lalu lintas, maka si pelanggar itu harus diberikan sanksi supaya terwujudlah yang namanya keadilan. Sekarang Ibu akan mengumpulkan LKPD-nya ya. LKPD diskusi kelompoknya. Ini kelompok 1 sudah Pancasila, patriotisme. Ya. Ada yang mau kondisi nak? Ada yang mau kondisi ya, Ellen. Ayo. Nah, ini sudah ada 5 kelompok yang sudah Ibu kumpulkan LKPD-nya. Nah, ini Ibu akan nilai ya, Nak ya. Ibu akan nilai hasil diskusi kelompoknya. Sembari Ibu menilai, ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ya? Ibu nggak dengar, Nak? Kecil kali suara si Keisha ini. Ayo maju dulu, Nak. Maju biar didengar kawan-kawan. Ayo. Kalian dengar nggak apa yang dipertanyakan si Keisha? Iya. Nah, kawan-kawannya nggak dengar, Nah. Coba. Mengapa pelanggaran norma harus diberikan sanksi? Mengapa pelanggaran norma harus diberikan sanksi? Ayo, silakan duduk Keisha. Ibu tadi minta Keisha ke depan karena suaranya kecil. Nah, pertanyaan si Keisha, mengapa
pelanggaran lalu lintas itu, pelanggar norma itu harus diberikan sanksi. Ayo. Ya, itu ya. Supaya masyarakat menaati peraturan. Benar ya? Ada lagi yang lain? Ya, yang paling ganteng di kelas ini. Ayo maju dulu nak, di sini. Kecil kali lah suara yang ganteng ini. Apa jawabannya? Agar tidak terjadi pelanggaran norma. Agar tidak terjadi pelanggaran norma. Oke, mantap. Ayo duduk. Sudah berapa tadi yang jawab? 3. 1, 2, 3. Ada lagi yang mau menjawab? Masalah tersebut tidak diulangi. Ya, benar ya. Agar masalah pelanggaran itu tidak diulangi lagi. Atau agar si masyarakat itu jerah. Agar ada efek jerah bagi si pelanggar. Makanya setiap pelanggar itu harus diberikan sanksi. Dari jawaban yang sudah kalian berikan, semuanya benar ya. Artinya, jika dikaitkan dengan materi kita hari ini, bahwasanya setiap pelanggar norma itu harus diberikan sanksi supaya terwujudlah keadilan di antara masyarakat. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi nak? Atau ibu dulu yang bertanya ya? Tertulis di manakah yang mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum? Yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab? Ayo. Tertulis di ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tertulis di lebih lengkapnya, ayo. Tertulis di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, benar. Ayo tepuk tangan. Lebih lengkapnya dia tertulis di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, pas ya. Nah, ini sudah nilai LKPD diskusi kelompoknya ya, nak? Nah, sekarang sampailah kita di bagian penutupan materi kita. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo. Siapa yang bisa? Sarah. Keberadaan norma sangat penting untuk mewujudkan keadilan, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan, nak? Selain si Sarah. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Anggun, ayo maju dulu, nak. Biar terlihat kecantikan si Anggun ini kan, kalau maju kan? Iya kan? Ya, iya. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, kami telah mendiskusikan beberapa permasalahan yang ada pada LKPD. Ya. Dari penyebab masalah itu terjadi dan cara mengatasinya, dan kami juga telah mengetahui arti penting norma untuk mewujudkan keadilan. Ya, benar ya. Ayo berikan tepuk tangan. Ya, silakan duduk, anak.
2 jempol ya Nak ya. 2 jempol bagi ibu. Tidak perlu malu dan tidak perlu takut salah. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Ayo, Sarah, maju Nak. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya dari kelompok kami adalah kami telah mengerti bagaimana pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan kami telah mengerti kami akan mewujudkan keadilan. Ya, benar? Benar, Bu. Ya. Ayo silakan duduk, Sarah. Mantap ya. Yang wanita yang perempuan di sini mantap, dia memberikan pendapatnya, tidak malu. Ibu minta dari yang gantengnya dulu. Yang ganteng jangan mau kalah ya Nak ya. Masa yang ganteng mau kalah? Ayo. Ibu minta dulu 1 orang yang ganteng. Artinya yang ganteng berarti yang laki-laki kan? Ya, Bu. Ada nggak yang ganteng perempuan? Tidak, Bu. Maka dari itu ibu minta 1 orang yang ganteng untuk memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Siapa yang bisa yang ganteng? Yang ganteng, ayo. Semua laki-laki di sini tuh ganteng. Berarti yang laki-laki ibu minta maju. Ayo. Di situ aja pun ya, nggak usah maju. Ayo. Ya. Kesimpulan pembicaraan pada hari ini, kami sudah paham tentang norma dan keadilan. Bahwasanya kalian sudah memahami tentang norma dan keadilan. Ada yang lebih lengkap lagi? Ayo yang laki-laki maju. Di situ aja pun ayo. Menyimpulkan. Retno. Ayo berdiri di situ Nak. Coba berikan dulu kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan untuk menjaga ketertiban dan dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Ya, lalu apa lagi? Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar mewujudkan keadilan. Ya, benar ya. Jadi, kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, silakan kita bacakan kesimpulannya ya. 1, 2, 3, ya. Ya, minta 1 orang untuk membacakan kesimpulan materi pembelajaran hari ini dengan suara yang jelas. Ayo, Anggun. Keberanian. Keberadaan norma sangat penting untuk mewujudkan keadilan. Untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan.
mengetahui apakah kamu sudah betul-betul paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Disinilah tolak ukurnya ya nak. Kalau memang kamu sudah paham, kamu bisa mengerjakan soal post-test dengan baik. Bagikan soal post-testnya. Semua sudah mendapatkan soal post-test? Sudah, Bu. Petunjuknya, silakan kamu tutup buku kamu dan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi. Ditutup ya nak. Jadi kamu mengerjakannya tanpa lihat buku dan tanpa lihat bahan ajar. Kerjakan sendiri dengan kemampuan kamu sendiri. Waktunya Ibu kasih 5 menit. Bisa atau kurang? Bisa. Oke. Jangan percaya diri ya. Ibu tunggu 5 menit. Jangan lupa tulis namanya ya nak.
waktunya habis ya. Sudah selesai, sudah pas waktunya dengan yang diberikan tadi. Saatnya ibu mengumpulkan soal yang telah kalian kerjakan. Iya, pas ya. Ibu nilai ya Nak ya. Ya, sudah ibu nilai. Inilah hasil capaian kamu di materi kita hari ini. Nah, perhatikan semua ke depan. Kita merefleksi pembelajaran kita hari ini ya. Yang sudah kita lalui. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, karena kan? Karena ada diskusi kelompoknya. Lalu, apa manfaat pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan? Apa manfaatnya, Nak? Satu orang yang jawab, ayo. Ya. Kita jadi mengerti pada norma atau peraturan. Kita menjadi paham akan norma dan peraturan. Yang manfaatnya itu kita jadi paham bagaimana pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Lalu yang kedua, apa sikap yang patut kalian teladani dari pembelajaran kita hari ini tentang norma dalam mewujudkan keadilan? Sikap apa yang perlu kalian contoh, yang perlu kalian teladani? Ayo. Sikap apa, Nak? Sikap kesadaran diri. Berdiri dulu, Nak. Buat suara yang kecil. Sikap kesadaran diri. Sikap kesadaran diri untuk menaati norma. Benar ya? Coba. Bu minta dulu lagi. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Di tangan. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Ayo Anggun. Kalian jadi paham apa hari ini? Ayo. Kami sudah paham tentang pentingnya norma agar terwujud keadilan. Ya, benar. Tepuk tangan. Manfaat pembelajaran hari ini yang sudah kalian dapatkan, kalian menjadi paham tentang pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Yang kedua, apa sikap yang patut diteladani dari pembelajaran hari ini? Sikap apa yuk? Tunjuk tangan. Ya, maju dulu Nak. Ayo. Di sana Nak. Sikap apa yang perlu kalian contoh dari pembelajaran hari ini? Sikap menaati norma. Coba bagus.
sikap menaati norma. Sikap menaati norma. Artinya kalian harus paham dan juga harus menaati norma-norma dalam bermasyarakat. Supaya apa, Nak? Supaya tercipta yang namanya keadilan. Ya, bisa dipahami dan bisa dilaksanakan? Bisa. Tunggu janjinya bisa dilaksanakan ya. Ayo, silakan duduk anak ibu. Ya, sudah ya. Kita sudah merefleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk materi minggu depan, pertemuan selanjutnya, kalian baca di bagian C, ya Nak ya, di bagian C, di buku paket bagian C. Halaman 53. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Nah, tadi sudah Ibu periksa soal postesnya. Ternyata ada yang nilainya di bawah KKM, di bawah 70, ya. Ada dia 3 orang. Yang pertama, Rati, yang kedua, Twita, yang ketiga Kesia, ya. 3 orang. Jadi minggu depan Ibu kasih soal remedial ya Nak ya. Ya Bu. Nah, selamat untuk teman-teman yang lainnya yang sudah lulus di atas 70, di atas KKM. Nah, tadi Ibu perhatikan sewaktu diskusi ada yang tidak serius. Ya. Si Fernando. Maju dulu Fernando. Di sini. Dari tadi dia ketawa-ketawa terus. Ibu nggak tahu apa yang lucu waktu kalian berdiskusi, tapi dia ketawa-ketawa. Nah, Ibu harap si Fernando ke depan jangan mengulangi kesalahan yang sama ya, Fernando. Hukumannya Ibu berikan nanti di materi selanjutnya ya. Kita lihat dulu si Fernando ini masih mengulangi nggak dia di materi selanjutnya. Kalau masih mengulangi akan Ibu kasih hukuman. Bisa Fernando? Bisa tidak kau ulangi lagi? Ya. Ibu tunggu janjinya. Silakan duduk. Tadi juga sudah ada Ibu catat namanya yang mendapatkan bintang ya Nak. Bintang lebih, bintang berapa lah ya? Bintang 2 lah ya. Bintang 2 ada itu si Anggun, si Sarah, dan si Fritno ya. Karena mereka berani menanggapi, berani memberi pertanyaan dengan baik dan percaya diri. Ayo tepuk tangan dulu yang untuk bertiga. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kita menutupnya dengan doa. Ibu minta 1 orang mimpin doa. Ayo maju. Ritno, ayo maju Nak. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena di mana kasih karunia yang masih menemani kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapak, kami sudah siap melakukan aktivitas kami. Dan begitu juga orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berkati mereka, jauhkan dari mereka mara bahaya. Dan begitu juga guru-guru yang mengajar kami, berkati mereka, jauhkan dari mereka mara bahaya. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terimalah doa anak ini dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Tuhan Ibu Fitno. Nah, anak-anak Ibu, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Harap kalian dapat mengingat materi kita hari ini, dan di minggu depan kita bertemu kembali dalam